Assalamualaikum anak-anakku. Dalam pembelajaran matematika kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Ya, cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan, ya, penyebut pecahan yang ada di bawah penyebut 10, 100, dan 1000. Dan seterusnya ya. Penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Contoh 0,3. Kemudian penyebut 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Contoh 0,45. 0,4 dan 5 adalah 4 dan 5 ini berarti ada dua angka di belakang koma. Lalu penyebut 1000. Penyebut 1000 berarti ada tiga angka di belakang koma. Contohnya 0,125. Di belakang koma ada tiga angka ya berarti ada 1, 2, dan 5. Ini ada contoh. Yang pertama adalah 3/10. Penyebutnya adalah per 10. Berarti ada satu angka di belakang koma. Ingat penulisannya menggunakan koma. Karena per 10 ya berarti 0,3. Lalu contoh kedua 45/100. Ingat, penyebut 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Menjadi 0,45. 125/1000. 125/1000 ini adalah penyebut 1000. Berarti ada tiga angka di belakang koma menjadi 0,125 ya, ada tiga angka di belakang koma. Lalu contoh keempat. 3/4 ini kan bukan per 10, per 100 atau per 1000. Maka kita jadikan dulu penyebutnya menjadi per 100 atau per 10 atau per 1000. Maaf ya, per 10, per 100 atau per 1000. Jika kita jadikan per 10, ingat, jika kita mengalihkan pembilang dengan penyebut harus dengan bilangan yang sama. Seumpama kita mengalihkan 3 dengan 2, penyebutnya pun harus dikalikan dengan 2 ya, tidak boleh berbeda, harus dengan bilangan yang sama. Artinya kita harus mencari bilangan per 10, per 100, atau per 1000. Jika dikalikan dengan untuk mendapatkan hasil per 10, 4 dikali berapa supaya menjadi 10, itu tidak ada ya perkalian 4 yang menghasilkan 10. Ada juga perkalian 4 yang menghasilkan 100, yaitu 25. Berarti kita menggunakan perkalian 25 di sini ya. 25. Pembilangnya pun harus dikali dengan 25. Ya, jadi 3 dikali 25 dan 4 juga dikalikan 25. 4 dikali 25 hasilnya 100. Ya, lalu 3 dikali 25 adalah 75. Maka hasilnya adalah 75/100. Di sini adalah per 100. Berarti harus ada dua angka di belakang koma. 0,75. Oke ya. Contoh selanjutnya nomor 5. 1/2/5. Ini adalah bentuk pecahan campuran ya. Nah, bentuk pecahan campuran ini ada bilangan di sampingnya ya. Makanya dibilang pecahan campuran. Kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu pecahan biasa maksudnya terdiri ada antara pembilang dan penyebut ya. Bagaimana caranya? Kita kalikan
Depan kali bawah ditambah atas. Depan berarti angka 1 dikali bawah 5. Berarti 1 dikali 5 hasilnya adalah 5 ya. Kita kalikan 1 dengan 5. Lalu hasilnya kita tambahkan ke 2. Ditambah ya. 1 dikali 5, 5. Kemudian 5 kita tambahkan 2. Hasilnya adalah 7. 7 per penyebutnya tetap tidak berubah, yaitu 5. Jadilah pecahan biasa, 7 per 5, pembilang dan penyebut. Lalu, ini bukan per 10, per 100, atau per 1000. Maka kita cari bilangan yang bisa menghasilkan 10, 100, atau 1000. Kita lihat di sini. Kita utamakan yang pembilang dulu ya. Maaf, kita utamakan yang penyebut dulu, yang di bawah dulu. Kita cari supaya bisa menghasilkan 10. 5 dikali 2 bisa hasilnya 10 ya. Berarti kita kalikan dengan 2. Yang di atas juga dikalikan dengan 2. 5, 7. 7 dikali 2 hasilnya 14. Kemudian 5 dikali 2 hasilnya 10. Jadilah 4 per 10. Ingat, ini per 10. Ada satu angka di belakang koma, bukan 0,14. Ya, 0,14 atau 0,14 itu nanti hasilnya 14, ada 2 angka di belakangnya. Itu salah. Bagaimana caranya? Kita buat di sini, ingat ya, per, tanda per ini sama dengan bagi. 14 per 10 artinya 14 dibagi 10. Kita buat di sini 14 dibagi 10. 14 dibagi 10 yang mendekati adalah 1. 1 kali 10, karena kalau 2 sudah 20, tidak boleh ya. 1 dikali 10 hasilnya 10, kita kurangkan. 14 diambil 10 hasilnya ada 4. 4 dibagi 10 itu tidak bisa ya, kita tambahkan 0 menjadi 40, tapi di atasnya kita tambahkan tanda koma. Seperti itu ya, jika di bawah ditambahkan 0, di atas harus ditambah koma. Lalu 40 dibagi 10 hasilnya berapa? 10 dikali berapa supaya hasilnya 40? Ya, 4. 4 dikali 10 hasilnya ada 4. 40. 40 diambil 40 hasilnya 0. Selesai ya. Jadi 14 dibagi 10 hasilnya adalah 1,4. Maka 14 per 10 hasilnya adalah 1,4 jika dijadikan pecahan desimal. Oke ya, selanjutnya nomor 6. Contoh nomor 6, di sini ada 5 per 8. 5 per 8 ini bukan per 10, per 100, atau per 1000. Maka kita cari penyebut yang bisa menghasilkan per 100, per 10, ataupun per 1000. Per 10 tidak bisa, per 100 juga tidak ada yang perkalian 8 menghasilkan 100. Ada perkalian 8 yang menghasilkan 1000, yaitu dikalikan 125. Ya, maka pembilangnya pun harus dikalikan 125. Bagian atas ini namanya pembilang ya, yang di bawah penyebut. Kemudian 5 kita kalikan 125, 8 juga dikalikan 125. Kita kalikan 5 dikali 125 hasilnya 625. Kemudian 8 dikali 125 hasilnya 1000. Maka jika kita jadikan pecahan desimal, ingat per 1000 ada 3 angka di belakang koma. Menjadi 0,625. Selanjutnya B, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Kebalikannya ya, tadi pecahan biasa menjadi desimal, sekarang desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ada contoh 1, 0,8. Ingat ya, 0,8 ini ada satu angka di belakang koma. Nih, satu angka di belakang koma dijadikan pecahan per
per 10 ya, karena ada satu angka di belakang koma. Caranya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 8 per 10 ya, karena ada satu angka di belakang koma, jadi per 10. Pembilangnya adalah 8. Kemudian bagaimana cara mengubahnya kembali? Caranya adalah dengan membagi ya. Membagi bilangan. Kalau tadi kita mengalihkan, sekarang kita membagi karena di sini sudah bentuk per 10. Jadi kita cari bilangan yang bisa membagi keduanya, membagi 8 dan membagi 10. Ya. Kita utamakan penyebutnya dulu ya. Kita lihat di sini 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 bisa ya, 8 dibagi 2 juga bisa. Kita bagi dengan bilangan 2. 10 dibagi 2, 8 juga dibagi 2. Sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka bentuk desimal 0,8 pecahannya adalah 4/5. Ya, bukan 8 per 10. Ya, karena 8 per 10 ini adalah bentuk pecahan dari 0,8. Jika diminta diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 4/5. Kemudian, contoh nomor 2, 0,25. Ada dua angka, ya, dua angka di belakang koma, yaitu 2 dan 5. Berarti penyebutnya adalah 100. Oke, bentuknya 100, penyebutnya 100 menjadi 25/100. Lalu kita bagi bilangan pecahan ini dengan bilangan yang sama. Dibagi berapa ya? Kira-kira 100 dibagi 25 ya. Kemudian otomatis 25 juga dibagi 25. Jadi 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Ya, ini adalah hasil pecahan yang terkecil ya. Bisa saja mungkin 25 dibagi 5. Bisa 25 dibagi 5 hasilnya 5. Kemudian 100 dibagi 5 juga bisa. Cuma nanti kalian harus mencari pecahan terkecil lagi dengan cara membagi-bagi sampai hasilnya 1/4. Ya, lalu 0,375. 0,375 ini kan ada 3 angka ya di belakang koma, 1, 2, 3. Ya, berarti pecahannya pecahan biasanya penyebut 1000. 1000, lalu di sini 375. 375 per 1000. Nah, kita bagi kedua bilangan ini dengan bilangan yang sama, yaitu berapa ya? 1000 dibagi berapa? Bisa dibagi 125. Kemudian 375 juga dibagi 125. Ya, jadi sepertinya kalian harus mengutamakan yang penyebutnya dulu nih. Pembilangnya dulu supaya bisa dibagi dengan angka yang sama nanti mengikuti yang bawah. Ya, karena kalau misalkan 375 kan agak sulit ya untuk mencari bilangan yang bisa dibagi dengan hasil bulat, tidak ada koma-komanya. Nah, maka kita bagi 375 dibagi 125 hasilnya ya 3. 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Nah, ini adalah hasil akhir paling kecil ya, hasil paling kecil dari pecahan biasa. Ya, boleh kalian mencari penyebutnya misalkan 375 dibagi 3 misalnya, ada nanti hasilnya. Tapi nanti akan terus dibagi lagi sampai hasilnya menjadi 3/8. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasannya. Terima kasih. Jika ada yang kurang paham, kalian boleh tanya Ibu. Assalamualaikum.